Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryasita Jaini Havinta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya dengan judul Penerapan Data Mining dalam Memprediksi Penyakit Berdasarkan Keluhan Pasien dengan Studi Kasus pada Yayasan Kesehatan Telkom Surabaya. Sebelumnya, saya perkenalkan dosen pembimbing pertama saya, yaitu Ibu Romatul Insani, STMT. Dan kedua dosen pembimbing kedua saya adalah Muhammad Riza Palevi Madi, Eskom Mkom, yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan proposal. Topik pembahasan dari proposal ini adalah pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan terakhir metodologi. Latar belakang, Yayasan Kesehatan atau sering disebut YAKES merupakan sebuah organisasi yang bergerak untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pelayanan yang tersedia dalam Yayasan Kesehatan Telkom adalah konsultasi penyakit. Jumlah pasien yang banyak serta jumlah dokter umum yang sedikit memicu adanya antrian yang ingin melakukan konsultasi. Dalam proses konsultasi pasien akan menyampaikan gejala serta keluhan yang dialami kepada dokter. Salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah Nest Bayes, yang digunakan untuk klasifikasi keluhan pasien dengan jenis penyakit. Penggambaran hasil klasifikasi dapat dipergunakan tools RapidMiner yang digunakan dalam analisis data serta menggambarkan dari sebuah model data mining. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan mengurangi tingkat antrian tanpa mengurangi tingkat optimal dalam mendiagnosa penyakit yang diderita pasien. Terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses klasifikasi yang mudah untuk menentukan jenis penyakit dengan menggunakan FBIS di Yayasan Kesehatan Telkom. Kedua, bagaimana hasil akurasi dari proses klasifikasi dengan menggunakan FBIS untuk mempercepat klasifikasi penyakit di Yayasan Kesehatan Telkom. Dan terakhir, rumusan ketiga, bagaimana hasil penerapan klasifikasi dengan grip DM dan metode FBIS di Yayasan Kesehatan Telkom. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui jenis penyakit pasien berdasarkan keluhan yang dialami pasien. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi dalam klasifikasi jenis penyakit pasien. Dan terakhir, menerapkan metode deskripsi dalam mengolah data ini. Terdapat manfaat ada tiga, manfaat bagi mahasiswa, manfaat bagi institusi, dan manfaat bagi Yayasan Kesehatan Telkom. Manfaat bagi mahasiswa adalah sebagai sarana dalam memperbaiki diri untuk lebih giat dalam memahami materi yang disampaikan dalam perkuliahan. Manfaat bagi institusi adalah sebagai sarana dalam menjalin hubungan yang baik antara institusi dan Yayasan Kesehatan Telkom. Dan terakhir bagi Yayasan Kesehatan sebagai inovasi dalam mempercepat tenaga medis dalam mengklasifikasikan untuk menghindari antrian pasien. Tujuan pustaka. Terdapat dua penelitian terdahulu yang saya ambil. Yang pertama, penerapan algoritma Naive Bayes dengan seleksi fitur algoritma genetika untuk prediksi gagal jantung. Hasil penelitiannya adalah algoritma genetika digunakan untuk melakukan pemilihan fitur guna meningkatkan akurasi metode Naive Bayes. Yang kedua, implementasi algoritma Naive Bayes pada dataset hepatitis menggunakan RapidMiner. Hasil penelitiannya adalah menggunakan RapidMiner menunjukkan lebih dari 50%, yaitu sebesar 76,77%, dengan hasil class precision yang tertinggi sebesar 98,88% untuk prediksi live, dan class recall sebesar 96,88% untuk prediksi B. Metodologi. Tahapan pertama untuk pengambilan datanya adalah yang pertama business understanding. Diketahui permasalahan yang ada di Yayasan Kesehatan Telkom Ketintang. Untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang ada di Yayasan Kesehatan Telkom, adanya data yang pihak Yayasan Kesehatan Telkom, maka dilakukan memprediksi klasifikasi penyakit terhadap keluhan pasien dan diimplementasikan untuk mempercepat klasifikasi keluhan pasien. Tahap kedua, data understanding.
Pada tahapan ini dilakukan pemahaman mengenai permasalahan yang ada di Yayasan Kesehatan Telkom. Pada permasalahan ini, klasifikasi penyakit yang diterita pasien, terdapat beberapa aspek dan permasalahan ini dalam setiap pasien dikarenakan keluhan yang dialami berbeda-beda. Yang ketiga, tahap preparation. Pada tahap ini, proses pengambilan data. Data yang diambil berupa data yang didapatkan di pihak Yayasan Kesehatan Telkom Ketintang. Data ini bersifat data mentah, artinya data masih perlu dilakukan pengecekan ulang dan dipisah dan untuk dibersihkan mana yang cocok untuk melakukan memakai metode Next Bayes. Yang keempat, data. Yang keempat, modeling. Tahap ini dari pemasarannya ada dengan metode data mini yang telah dipilih memakai NFBS. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka diperlukan pemodelan ulang. Jadi, tahap modeling ini, jika diolah, kalau datanya tidak sesuai, akan diulang lagi untuk hasil yang akurat atau cocok. Yang kelima, evaluasi. Pada tahap evaluasi ini adalah tahap akhir dari proses pengolahan data. Hasil diperoleh dari pemodelan, dilakukan pengecekan kesesuaian hasil pemodelan hasil pemodelan ini dengan tujuan penelitian. Dan terakhir, deployment. Setelah hasil pengolahan sesuai pada tahap hasil permasalahan dengan penggunaan metode Bayes dan penggunaan terapi mainnya diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada pada Yayasan Kesehatan Telkom Ketintang. Sekian presentasi mengenai proposal tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.